Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum Growing Degrees Egi Kurniawan 25020110. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya tanah, iklim, dan sifat genetik tanaman. Dari berbagai faktor tersebut, suhu merupakan salah satu faktor iklim yang sangat menentukan karena berperan dalam mengatur proses fisiologis tanaman seperti perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pembungaan, hingga pemasakan hasil. Perbedaan suhu antar wilayah menyebabkan waktu pertumbuhan dan panen suatu tanaman menjadi berbeda meskipun menggunakan varietas yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat menggambarkan akumulasi suhu yang diterima tanaman selama masa pertumbuhannya, yaitu Growing Degrees atau GDD atau derajat hari tumbuh. Growing Degrees atau GDD merupakan metode yang menghitung akumulasi suhu efektif berdasarkan suhu dasar atau base temperatur yang dibutuhkan tanaman untuk menyelesaikan setiap fase pertumbuhannya. Nilai GDD banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk memperkirakan waktu tanam, pertumbuhan, pembungaan, hingga panen suatu komoditas. Selain itu, GDD juga digunakan dalam analisis kesesuaian lahan, perencanaan pola tanam, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan budidaya tanaman agar lebih efisien dan produktif. Tujuan untuk menghitung dan menganalisis akumulasi satuan panas berdasarkan data suhu udara harian serta memahami hubungan antara akumulasi suhu dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada handphone, ada penggaris, air, dan bibit kelapa sawit. Cara kerja: 1. Pilih 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan relatif seragam. 2. Bibit kelapa sawit diletakkan pada ruang terbuka yang mendapat paparan sinar matahari secara langsung dan membentuk mata 3. 3. Dilakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. 4. Setiap bibit disiram dengan air sebanyak 250 ml pada pagi hari. 5. Suhu lingkungan di sekitar tanaman diukur setiap hari pada pukul 7 sampai 8 dan pukul 12 sampai jam 1. 6. Data suhu harian dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai Growing Degrees atau GDD. 7. Pemeliharaan tanaman dilakukan secara rutin selama 25 hari pengamatan. 8. Setelah 25 hari dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit. Dan yang ke-9 adalah data hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Baik, berikut ini adalah hasil dari pengamatan yang kami lakukan selama 25 hari. Pembahasan berdasarkan data pada tabel, nilai Growing Degrees atau GDD harian selama 25 hari berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius per hari dengan akumulasi GDD yang terus meningkat dari 13,5 derajat Celcius per hari pada hari pertama hingga mencapai 32,7 derajat Celcius per hari pada hari ke-25. Peningkatan akumulasi GDD menunjukkan bahwa tanaman memperoleh akumulasi panas yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara berkelanjutan. Fluktuasi nilai GDD harian dipengaruhi oleh perubahan suhu maksimal 26 sampai 33 derajat Celcius dan suhu minimum 24 sampai 20 derajat Celcius, di mana suhu yang lebih tinggi menghasilkan nilai GDD harian yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor paling penting dalam menentukan laju perkembangan tanaman. Akumulasi GDD sebesar 32,7 derajat Celcius per hari mengindikasikan bahwa selama masa pengamatan kondisi suhu cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Informasi akumulasi GDD dapat digunakan untuk memperkirakan fase pertumbuhan, menentukan waktu tanam maupun panen, serta mengevaluasi kesesuaian lahan suatu wilayah untuk pengembangan komoditas pertanian. Oleh karena itu, metode GDD menjadi salah satu indikator yang efektif dalam mendukung pengelolaan budidaya tanaman secara lebih tepat dan efisien.
Baik, berikut ini adalah hasil jumlah daun dan tinggi tanaman. Jadi di sini terlihat hasilnya, bisa dilihat bersama-sama. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan. Pertambahan tinggi tanaman menunjukkan variasi pada setiap bibit. Bibit 1 dan bibit 3 mengalami pertambahan tinggi sebesar 1,5 cm, sedangkan bibit 2 hanya mengalami pertambahan 0,5 cm. Pada parameter jumlah daun, bibit 1 dan bibit 3 masing-masing bertambah 1 helai daun, sedangkan bibit 2 mengalami penambahan 2 helai daun. Perbedaan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa setiap bibit memiliki respon yang berbeda terhadap kondisi lingkungan maupun kemampuan fisiologisnya dalam memanfaatkan air, unsur hara, dan cahaya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh akumulasi suhu, kondisi lingkungan, dan faktor genetik yang menentukan kecepatan perkembangan vegetatif tanaman. Secara umum, hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh bibit mengalami pertumbuhan baik pada tinggi tanaman maupun jumlah daun. Hal ini menandakan bahwa kondisi lingkungan selama pengamatan masih mampu mendukung proses pertumbuhan vegetatif. Pertambahan tinggi tanaman menunjukkan adanya aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel, sedangkan peningkatan jumlah daun mencerminkan berlangsungnya pembentukan organ baru yang berperan dalam meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman. Oleh karena itu, parameter tinggi tanaman dan jumlah daun dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, akumulasi growing degree days atau GDD terus meningkat hingga 32,7 derajat Celcius per hari, menunjukkan bahwa kondisi suhu mendukung pertumbuhan tanaman. Seluruh bibit mengalami pertambahan tinggi dan jumlah daun, meskipun dengan laju yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa GDD dapat digunakan sebagai indikator untuk memantau dan memprediksi pertumbuhan tanaman secara lebih akurat. Disarankan agar pengamatan dilakukan dalam waktu yang lebih lama dengan jumlah sampel yang lebih banyak serta pencatatan suhu harian yang lebih teliti. Selain itu, faktor lingkungan lain seperti kelembapan, intensitas cahaya, dan ketersediaan air juga perlu diperhatikan agar hasil perhitungan growing degree days atau GDD dan analisis pertumbuhan tanaman menjadi lebih akurat dan representatif. Mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.